Ketua atau Klien Banjar SDHD Bekasi, Igede Darmayusa, dalam pidato sambutannya saat peresmian Gedung Serbaguna dan Pasraman Tirta Buana Bekasi, 9 September lalu menjelaskan bahwa kini SDM atau sumber daya manusia adalah bahasa yang paling universal. Yang namanya sumber daya manusia adalah bahasa yang paling universal sekarang, paling banyak disebut, tapi aksinya kadang-kadang kurang, aksinya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Tantangan kita sekarang mewujudkan apapun juga program yang terkait dengan sumber daya manusia itu menjadi kerja nyata. Untuk diketahui, pada 26 Oktober tahun 2022 lalu, dalam rangka menyambut Hari Raya Tumpek Landep sekaligus Hari Jadi atau Odalan Pura Agung Tirta Buana Bekasi yang ke-56, Banjar SDHD Bekasi, WHDI Kota Bekasi, dan Pasraman Tirta Buana Bekasi mengadakan Sadana Youth Camp sebagai wadah anak-anak dan muda-mudi Hindu yang tergabung dalam Seke Truna Truni atau STT Yowana Bagasasi Bekasi untuk mengolah diri, berinteraksi sosial, menumbuh kebangkan minat dan bakat, serta melatih fisik dan mental agar terhindar dari trauma saat masa pandemi COVID-19. Kegiatannya meliputi memainkan dolanan atau permainan tradisional, menjajahitan atau membuat canang sari, membaca kitab suci Bhagavad Gita, serta pelatihan kecak dan pelatihan memakai kain atau kamen secara benar. Diikat itu biar kuat, biar nggak copot. Setiap Sabtu sekitar pukul 2 siang hingga 5 sore, LKB atau Lembaga Kesenian Bali Saraswati pimpinan I Gusti Kompiang Rake melaksanakan latihan tari dan menabuh gamelan di Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Muridnya pun bukan hanya umat Hindu Bekasi saja, namun juga umat non-Hindu dan bahkan dari luar Bekasi. Anak-anak dan remaja yang latihan ini juga terdiri dari siswa-siswi SD hingga SMU. Mereka sedang melaksanakan ujian teori dan latihan persiapan untuk ujian praktik tari maupun praktik tabuh di Gedung Kesenian Jakarta. I Gusti Kompiang Rake mengatakan, Pura Agung Tirta Buana Bekasi sudah dianggap seperti rumah sendiri. Pura Bekasi ini kan sudah dimulai dengan ramah segalanya dulu, ya. Umatnya ramahnya bukan main ya, sehingga kita dengan kayak anggap rumah sendiri juga di Pura Bekasi ini. Jadi bagus, animonya anak-anak untuk belajar kesenian itu bagus itu. Dan juga tidak kalah pentingnya dorongan dari support dari orang tua mereka itu. Ya banyak pura juga aja belum tentu orang tuanya sempat support anak-anaknya, sehingga nggak banyak juga kesenian beraktivitas itu. Gembiranya itu jadi segala umat ya, kita tidak mengenal suku ini, suku A, suku B, suku B, tidak. Semua anak-anak yang datang itu merasa teman akrab mereka itu. Jadi mereka tidak ada batasan itu. Nyaman. Sebagai kaum yang minoritas di Pura Bekasi ini, tentu saja saya merasa nyaman dengan adanya Pura Bekasi ini. Walaupun saya beda agama dengan kalian, tapi anak saya masih bisa melakukan aktivitas menarinya dengan baik. Menurut saya cukup nyaman ya. Setiap hari Minggu, kecuali minggu pertama dan kelima, sejak pukul 7.30 pagi, sebelum siswa-siswi Pasraman Tirta Buana Bekasi memulai KBM atau kegiatan belajar mengajar, diwajibkan mengikuti persembahyangan bersama yang didahului dengan Dharma Wacana atau siraman pengetahuan rohani yang diberikan oleh Pinandita. Selanjutnya Pinandita mempercayakan salah satu siswa untuk belajar memimpin persembahyangan. Usai sembahyang dan mendapatkan tirta amerta atau air suci dari Pinandita, anak-anak pun bubar dengan tertib dan tidak lupa membuang bunga dan dupa yang sudah terpakai di tempat sampah yang telah disediakan. Kemudian pada pukul 8 hingga 9.30 pagi, gerakan PATB atau Pura Agung Tirta Buana Bekasi Ramah Anak dilanjutkan dengan kegiatan PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini Dewi Sri Kandi Lestari Bekasi yang dikelola oleh WHDI Wanita Hindu Dharma Indonesia Kota Bekasi. Selain sebagai tempat bermain dan berolahraga bersama, para guru PAUD mengajarkan dasar-dasar ajaran agama seperti membiasakan mengucap salam panganjali Om Swastiastu, menyanyikan lagu rohani supaya anak-anak dapat menghafal doa sehari-hari, pengenalan ajaran Trikaya Parisuda yakni berpikir, berkata dan berbuat yang baik dan benar,
serta membiasakan cium tangan kepada guru atau orang tua, agar anak memiliki etika sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Lokasi kegiatan belajar dan bermain anak-anak PAUD tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas atau indoor, namun juga di luar kelas atau outdoor, yakni di Madya Mandala atau Jawa Tengah, agar anak-anak tidak bosan dan mendapat pengalaman baru setiap minggunya. Selain PAUD, gerakan Pura Ramah Anak lainnya yakni kegiatan belajar mengajar agama Hindu di Pasraman Tirta Buana Bekasi yang diikuti oleh siswa-siswi SD, SLTP hingga SMU. Setelah kegiatan belajar mengajar usai, siswa-siswi tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mengikuti kegiatan pasraman non-formal. Kegiatan tersebut antara lain menari dan yoga, dilatih oleh para guru yang memang profesional di bidangnya. Tidak hanya sehat secara jasmani dan membentuk tubuh ideal dan lentur, kegiatan latihan menari dan yoga membuat anak-anak dapat mengatur tempo pernafasan atau pranayama, meningkatkan daya tahan tubuh, melatih kesabaran, serta menambah keterampilan non-akademik mereka. Kegiatan pun dilanjutkan dengan belajar karawitan atau memainkan seperangkat atau satu barung gamelan bersama guru yang juga seniman atau pakar seni. Tidak seperti di Bali, yang sebagian besar anak-anaknya sudah familiar atau akrab dengan kegiatan menari dan memainkan gamelan atau menggambel, serta dapat membaca aksara Bali. Siswa-siswi di luar Bali sangat jarang, bahkan tak mengenal secara mendalam tarian, gamelan, dan aksara Bali. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama mulai mensosialisasikan kegiatan pasraman non-formal seperti ini di setiap pura, khususnya di Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Anak-anak diajari mengenal nama masing-masing alat musik dan cara memainkannya, termasuk tangan kiri untuk menutup bilah gamelan yang sudah dimainkan, agar gemanya tidak panjang dan berbenturan dengan gema dari bunyi bilah yang lain, serta belajar aksara Bali, walaupun sedikit. Karena di masing-masing bilah gamelan ada yang bertuliskan endang, ending, endung, endeng, dan endong. Gending atau lagunya pun dipilih dari yang paling dasar, agar telinga, otak kanan, dan tangan mereka terbiasa dengan nada-nada pentatonis. Dalam hal ini, otak kanan berfungsi baik saat menangkap pelajaran atau mengeluarkan ide yang berhubungan dengan kreativitas atau seni. Di tempat terpisah, yakni di Madya Mandala atau Jawa Tengah, siswa-siswi diajarkan cara membuat canang sari atau bebantenan, yang dikenal dengan nama kegiatan meje jahitan. Anak-anak diajari langsung oleh para serati Banten, seseorang yang memiliki keahlian dalam membuat perlengkapan upacara keagamaan, khususnya Banten dan sesaji di lingkungan masyarakat Hindu. Mereka belajar cara memotong atau membentuk janur dengan pisau, melipat serta menjahit janur menggunakan staples maupun semat, yakni lidi yang terbuat dari bambu, namun lebih tipis. Tidak hanya perempuan, anak laki-laki pun diharapkan mampu membuat banten, sehingga nantinya dapat membantu orang tuanya di rumah atau saat ngayah, yakni bekerja tanpa pamrih untuk menyambut hari raya atau hari jadi atau yang disebut odalan di pura manapun, khususnya di Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Wayan Agus menginfokan.